Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan melanjutkan kembali pembacaan ringkasan daripada kitab Tauhid, masih di bab yang sama mengenai hukum mengharap berkah dari pepohonan dan sejenisnya, di mana hal ini dihukumi suatu kesyirikan. Diriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke peperangan Hunain. Pada waktu itu kami baru saja meninggalkan masa kekafiran, artinya baru saja masuk Islam. Ketika itu kaum musyrikin mempunyai sebatang pohon bidara yang mereka namakan Datu Anwat. Datu Anwat itu maksudnya pohon yang punya banyak cabang. Mereka selalu, yakni orang-orang musyrik, selalu mengunjungi pohon itu dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya, yakni menggantungkan pada pohon tersebut. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara itu, kami pun berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah bagi kami Datu Anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrik mempunyai Datu Anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, innaha as-sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhaduna latarakabunna sunnata man kana qablakum. Rawahu at-Tirmidzi wa shahahahu. Ketika kaum muslimin itu mengatakan, wahai Rasulullah, buatkanlah bagi kami Datu Anwat. Ini diwakili oleh salah seorang sahabat tadi, wahai Rasulullah, buatkanlah bagi kami Datu Anwat sebagaimana mereka mempunyai Datu Anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, yakni di tangan Allah, sungguh kamu telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Buatkanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka orang-orang musyrik mempunyai sesembahan. Musa menjawab, sungguh kamu memang kaum yang jahil. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkannya olehnya. Baik. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Dari riwayat ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dianjurkan menjelaskan sesuatu yang penting
agar dapat mencegah terjadinya ghibah. Ghibah itu ya ngerasani ya. Dalam hadis ini Abu Waqid Al-Laisi berkata, dan ketika itu kami baru saja masuk Islam. Artinya kalau baru saja masuk Islam kan masih jahil terhadap syariat Islam. Ternyata ya menggantungkan senjata di pohon bidara yang diyakini bisa mengampuhkan senjata itu sebuah kesyirikan, itu kan tidak tahu, sehingga minta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, supaya membuatkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Pohon bidara, Datu Anwar di situ sebuah pohon bidara yang memiliki banyak cabang. Ya, sudah pada tahu ya pohon bidara? Belum tahu, itu di dekat panti ada ya, depan samping panti itu pohon bidara. Yang kedua, sukarnya meninggalkan tradisi yang sudah mengakar di dalam hati. Nah, jadi tradisi itu kalau kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah, ya berusaha kita tinggalkan. Tapi kalau tradisi itu baik, ya kita lakukan. Contohnya silaturahim, menjamu tamu, itu walaupun orang-orang dahulu sebelum Islam juga melakukannya, karena Al-Quran dan Sunnah juga menganjurkan untuk ya menjamu tamu, kemudian silaturahim, maka kita melanjutkan. Tapi kalau berkenaan dengan masalah kesyirikan, ya jangan. Ya, contohnya hujan angin, ya, kemudian di rumah kita ada tiang-tiang, kemudian salah satu tiang diikat dengan jarit atau dengan tali rapia, diyakini supaya tidak ambruk. Ini sebuah tradisi yang harus ditinggalkan karena bisa mengarah kepada kesyirikan. Ya, yang melindungi kita kan Allah, bukan tali-tali tersebut. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan iktikaf. Ya, iktikaf itu ya secara bahasa adalah berdiam di suatu tempat. Nah, dan ini termasuk jenis ibadah. Umpamanya di Ramadan kemarin, khususnya di 10 hari terakhir kita berada di masjid, berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah, ya, baik itu tadarus, baik itu dzikir, baik itu sholat. Niatnya adalah iktikaf, berdiam diri di masjid, maka itu terhitung iktikaf yang ibadah. Tapi kalau tidak ada niat, ya bukan suatu iktikaf. Kemudian seseorang itu dimaafkan dari kesalahan akibat kejahilannya, ya, akibat kebodohannya. Ya, orang melakukan kesalahan itu dimaafkan kalau memang tidak tahu, selagi tentunya ia segera merubahnya setelah datang penjelasan. Ya, tadinya belum tahu, kemudian dilakukan, itu dimaafkan. Tapi kalau sudah diberitahu ini tidak boleh, ini adalah kesyirikan, maka ditinggalkan. Tapi kalau sudah diberitahu masih dilakukan, nah itu sama halnya ya tidak mengindahkan akan ilmu tersebut. Nah, tentu dosanya lebih besar daripada yang tidak tahu. Kemudian haramnya menyerupai kaum jahiliyah, kaum musyrikin dan lainnya. Nah, ini terkadang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Seperti kalau kita nyuwun ngapunten di antara saudara-saudara kita itu merayakan takbiran. Kita kan umat Islam, harusnya yang kita buat itu bentuknya ya masjid, kubah, Ka'bah gitu. Tetapi ogoh-ogoh, padahal itu tradisi ya orang-orang di luar kita, ya, seperti orang Hindu, ya. Nah, maka masa umpamanya Masjid Harjono Sasro buat ogoh-ogoh di arah takbiran, ini kan kayaknya kurang pas. Tapi kalau yang dibuat adalah Ka'bah atau masjid, itu menunjukkan
ini loh Islam gitu. Nah seperti itu contohnya, ini contoh kecil ya. Ya, kemudian bolehnya mengucapkan takbir di saat takjub. Ya, umpamanya kita heran takjub terhadap sesuatu, bisa mengucapkan Allahu Akbar atau mengucapkan Masya Allah. Nah, itu boleh. Ya. Kemudian wajib menutup wasilah yang bisa mengarah kepada pelanggaran syariat. Kemudian perbuatan syirik masih tetap menjadi ya tradisi atau tetap terjadi di tengah-tengah umat ini. Yaitulah namanya hidup, yang mana namanya masyarakat terkadang ada yang terembet kepada kesyirikan, ada yang sudah berusaha tidak mau berbuat kesyirikan. Ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita harus berusaha bagaimana diri kita itu menjauhi yang namanya dosa syirik tadi. Ya, seperti orang-orang musyrik punya sebuah pohon yang dianggap barokah, yang dianggap bisa mengampuhkan sebuah senjata, ya kita ya jangan ikut-ikutan, karena hal seperti itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Ya. Kemudian yang terakhir, seluruh perkara yang merupakan celaan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani itu merupakan peringatan bagi umat ini. Jadi kalau orang Yahudi, orang Nasrani itu dicela gara-gara apa umpamanya? Ya, gara-gara menyandarkan seorang anak kepada Allah, ya, meyakini Allah itu punya anak, ini kan dicela. Maka umat Islam ya jangan ikut-ikutan. Ya, karena kita punya akidah sendiri, punya keyakinan sendiri. Apa? Ya, dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Sehingga jangan sampai, jangan coba-coba kita meyakini ya Allah punya anak. Kalau diyakini, masya Allah, itu bisa kufur. Ya. Oleh karena itu ya kita harus menjauhi ya keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang diantaranya adalah menyandarkan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat ya, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.